nggak kerasa udah lewat 1 tahun nih. Xiaomi udah rilis Redmi Note line terbaru mereka buat tahun 2022. Redmi Note 11 Pro 5G dan Redmi Note 11 Amateur. Nggak, maksudnya Note 11 aja. Sebenarnya ada satu lagi saudaranya Note 11 Pro 5G yang ada di tengah-tengah mereka. Ya, cuma gue belum dapat device-nya, jadi gue review dua ini aja ya, perbandingannya seperti apa. Seperti biasa, kita coba ulik perbandingan. Secara garis besar, layout desain Redmi Note 11 series ini sepertinya nggak berubah drastis dari seri sebelumnya Note 10 yang udah gue bikin videonya juga. Namun, kali ini baik Redmi Note 11 dan 11 Pro ini sama-sama punya back cover dengan finishing doff ya. Dengan 3 pilihan warna berbeda buat masing-masing. Yang gue pegang ini dua-duanya warnanya graphite grey, walaupun doffnya agak sedikit berbeda. Tapi ya doff juga termasuk. Smartphone ini juga masih bisa terlindungi dari debu maupun percikan air dengan sertifikasinya IP53, IP53, bukan yang paling tinggi ya, tapi ini 53. Peletakan fingerprint scannernya pun masih sama di sisi kanan sini masing-masing. Jadi menyatu dengan power buttonnya. Nah, yang beda dengan sebelumnya dan juga dengan Note 11, body yang Pro 5G ini sekarang udah mengikuti tren flat design, yang dimana semuanya tuh kayaknya flat banget, rata banget depan belakang gitu. Dengan back panel dan side railnya itu yang kayak juga rata gitu. Siku lah, tanpa curve sama sekali, samping depan belakang. Susunan kameranya juga sedikit berubah. Dia berubah mengotak dengan hitam polos tanpa aksen warna apapun. Ini berlaku di dua-duanya. Yang menurut gue lebih menarik layout sebelumnya dengan aksen silver. Tapi ya nggak apa-apa, kalau lo mau kejar lebih subtle mungkin yang hitam-hitam. Black on black. Ini lebih subtle, yang sekarang yang dulu lebih mewah mungkin ya, lebih screaming mewah. Ada bedanya ya. Secara dimensi, kedua Redmi Note 11 series ini bisa dibilang sama persis dengan pendahulunya. Yang berbeda dari Note 11 Pro 5G ini adalah dia sekitar 10 gram lebih berat dari Note 11 aja. Yang mungkin dikarenakan back panelnya ini terbuat dari kaca. Yes, kaca yang membuat feel-nya jauh lebih solid daripada Note 11 yang masih pakai plastik. Kaca, plastik. Walaupun sekarang finishingnya sama-sama doff. Buat gue pribadi sih, ini salah satu penambahan berat yang welcome banget, nggak masalah sama sekali. Nggak kayak kalau berat badan gue yang nambah tapi udah kurusan kan. Untuk urusan layar, Redmi Note 11 series ini masih menggunakan Super AMOLED dot display. Yang dotnya itu adalah maksudnya ya ada kamera di depannya. Oke, dengan ukuran yang sama persis dengan Note 10 series kemarin, yaitu 6,67 inci di Note 11 Pro 5G dan 6,43 inci di Note 11 aja. Kualitas dari layarnya ini udah bagus kok, bagus. Warna yang dihasilkan itu punchy, asik. Dengan wide color gamut standar DCI P3. Kecerahannya juga udah cukup dengan peak brightness-nya 1200 nits di Note 11 Pro 5G dan 1100 di Note 11 aja. Bahan dari kaca layarnya juga masih sama, Gorilla Glass 5 untuk Note 11 Pro 5G dan Note 11 ini menggunakan Gorilla Glass 3. Well again, if it ain't broken, why fix it, right? Tapi khusus buat Note 11, Xiaomi ngasih peningkatan refresh rate layarnya dari 60 ke 90 sekarang 90 Hz. Sementara Note 11 Pro 5G masih sama dengan refresh rate 120 Hz. Menurut gue, peningkatan dari 60 ke 90 untuk yang ini, yang 11, itu bawa perubahan signifikan dari sisi smoothness-nya. Oke, Redmi Note 11 ini jauh lebih smooth dengan 60 ke 90. Jadi kali ini makin deket lah sama yang Pro. Tadi segini, mungkin sekarang gini. Kalau untuk baterai, kedua smartphone ini sama-sama memiliki kapasitasnya 5000 mAh, sama gedenya. Tapi persamaannya cuma di situ aja. Ada perbedaan yang cukup signifikan nih dari baterai. Daya maksimal buat ngecharge Note 11 Pro 5G bisa sampai 67 watt, sementara Note 11 hanya mentok di 33 watt aja. 67, 33. 2 kali lipat. Hal ini membuat Redmi Note 11 Pro 5G bisa terisi penuh hanya ya kira-kira 45 menit, di mana Note 11 butuh sekitar 1 jam sampai full 100%. Beda 15 menit ya lumayan lah. Setidaknya lebih banyak dan lebih cepat diisi ini duluan. Oke?
Sekarang kita masuk ke sektor performance. Perbedaan keduanya tambah berasa nih. Redmi Note 11 Pro 5G dilengkapi dengan chipset Qualcomm Snapdragon 695 dengan RAM 8GB yang bisa di-expand sampai 11GB melalui fitur memory extension. Sementara itu, sebelah sini, Redmi Note 11 ini yang gue pegang ini punya Qualcomm juga, Snapdragon juga, 680 tapi plus RAM 6GB yang bisa di-expand sampai 8GB. Ada juga sebenarnya yang versi 4GB, tapi ya udah ya, cuekin aja lah ya. Jadi sebenarnya ini secara prosesor dan RAM menang. Oke. Nah, kalau kita ngomongin hasil benchmarknya, kalau nih masyarakat Antutu silakan. Antutu ngasih skor 371.000 untuk Note 11 Pro 5G dan 262.000 untuk Note 11. Sebuah perbedaan yang sangat signifikan. Dari tadi mendekat, menjauh lagi. Perbedaan ini benar-benar terasa saat gue coba main PUBG. Dengan setting grafik HDR, Redmi Note 11 Pro 5G masih tergolong nyaman dan playable dengan frame rate di rata-rata sekitar 36 frame per second. Sementara Redmi Note 11 cuma bisa mentok di setting grafik di kualitas paling rendah, smooth, untuk bisa dapetin frame rate yang sempurna. Meski pohonnya jadi lebih kotak-kotak, kita main PUBG X Minecraft gitu lah kira-kira. Jadi kalau kalian memang cukup sering gaming atau cukup serius dengan gamingnya dengan smartphone tapi budget, ya ini yang Pro mungkin adalah pilihan yang lebih aman ya. Apalagi Redmi Note 11 Pro 5G ini juga udah dilengkapi oleh Liquid Cool Technology. Apa itu Liquid Cool Technology? Ini adalah pendingin level flagship yang mampu menjaga temperatur dalam batas wajar. Ya, pokoknya kayak teknologi flagship untuk pendinginnya dibawa ke sini untuk memastikan performa dalam pemakaian yang jangka panjang. Nah, di sisi kamera nih, perbedaan kedua smartphone ini ada di kamera utama, di mana Redmi Note 11 Pro 5G punya resolusi yang 108 megapiksel. Ini 50 megapiksel. Oke, depan 16, 13. Oke, sementara untuk kamera ultra wide dan makronya ya itulah sama persis lah. Jadi hasilnya gimana tapi? Yuk, kita lihat sampel-sampelnya. Gimana? Kelihatan kan? Hasil foto di yang Pro 5G ini lebih tajam, lebih terang dengan warna yang lebih true to life dan dynamic range yang lebih baik daripada Note 11. Kelihatan nggak? Dan surprisingly, semua kelebihan itu nggak hanya berlaku di kamera utamanya aja, tapi di kamera ultrawide dan makronya juga. Ayo, kenapa? Padahal speknya sama. Nah, mungkin ini adalah pengaruh dari perbedaan prosesor. Oke, SoC-nya tadi kan beda. Yang ini adalah 695, ini adalah 680. Dan RAM-nya pun beda. Kecepatan untuk memprosesnya juga sedikit berbeda. Tapi nih ya, ada yang aneh dengan kemampuan rekam video Redmi Note yang Pro 5G ini. Smartphone ini cuma maksimal bisa ngerekam sampai resolusi 1080p. 1080p 30 frame per second. Padahal Note 10 Pro yang kemarin itu bisa sampai dengan 4K 30 frame per second atau 1080p 60 frame per second. Kenapa downgrade? Apa gue salah? Silahkan komentar kalau gue salah. Kasian kan adik-adik yang mau ikutan pakai smartphone-nya ini pengen tren TikTok jadi kurang flawless deh. Oke, sekarang selain dari hal-hal utama tadi, kamera, prosesor, baterai, segala macam, ada beberapa detail kecil yang menambah perbedaan antara Redmi Note yang Pro dan 11. Salah satunya adalah vibration motornya. Artinya, maksudnya, Note 11 Pro 5G ini udah menggunakan teknologi haptic feedback layaknya smartphone flagship. Meskipun menurut gue masih kurang kuat getarannya, nggak segitunya, nggak se-flagshipnya, tapi ya jelas lah harganya beda. Sementara, getaran di Note 11 ini ya masih sesuai kelas lah ya. Sekali getar semuanya goyang gitu. Sounds wrong. Oke, satu lagi adalah kualitas speakernya. Emang dua-duanya udah stereo dan volumenya udah maksimal juga 11-12 lah. Tapi di Pro 5G yang ini punya clarity yang lebih baik dibanding speaker saudaranya yang Note 11 aja, yang membuat suara vokalis atau dialog film terdengar lebih jelas. Ya,
vokalnya lebih jelas. Jadi, mana yang lebih worth it? Oke, bedanya adalah 1,4 juta. Redmi Note 11 Pro 5G bisa ngasih kalian banyak kelebihan seperti layar lebih besar, charging lebih cepat, build quality lebih solid, performa lebih kenceng, kamera lebih tajam. Masih kurang 5G, refresh rate 120Hz, RAM 8GB, haptic feedback, dan tadi terakhir adalah speakernya. Kayaknya itu value-nya udah bisa lebih dari 1,4 juta sih. So you know where I'm going with this. Kalau kalian memang butuh smartphone harga 4 jutaan kecil yang bisa ngasih experience maksimal dan future proof, mungkin ini jawabannya. Pro 5G ini definitely the one to go for. Oke? Tapi nah, kalau Redmi Note 11 ini dengan harga kisaran 2,5 sampai 2,8 juta mungkin cocok buat fans Xiaomi yang butuh smartphone cadangan. Atau kalian yang pemakaiannya lebih untuk komunikasi dan browsing aja. Jadi ya sosial media juga bisa. Tapi kalau gaming kan tadi udah sebutin, kamera semuanya ya masih di bawahnya yang Pro. So, 1,4 juta. Gimana? Choose wisely. See you guys in the next video. Bye now. Be nice.